Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah modern tropis yang satu ini. Ini dari luar terlihat seperti 2 lantai, padahal aslinya dia 4 lantai dan memang dari luarnya tertutup sekali. Tapi padahal di dalam itu terbuka. Yuk kita ketemu sama arsiteknya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah sama arsiteknya, Mas Riki. Silahkan memperkenalkan diri dulu, Mas. Halo, nama saya Riki dari Recap Studio. Oke, dan Recap Studio ini base-nya emang di Jakarta ya, Mas ya? Betul. Oke, Jakarta Barat. Dan selain Mas Riki ada satu partnernya lagi berarti ya? Ya, betul. Oke. Nah, ini kita udah datang di rumahnya kita. Sebelumnya terima kasih ya, Mas, sudah berkenan untuk kolaborasi kita. Sama-sama. Nah, ini rumahnya menarik. Tadi aku udah bilang dari luar tertutup sekali dan terlihat seperti 2 lantai aja. Padahal sebenarnya 4 lantai ini ya, Mas ya? Betul. Nah, ini gimana, Mas, secara keseluruhan konsep? Karena emang ini bener-bener tertutup ya dari luarnya ya? Iya, jadi sebenarnya ya ini rumah 4 lantai. Cuma memang karena saya nggak mau bangunannya kayak terlihat kayak ruko. Jadi kita decide lantai 2-nya tuh as a ground level kita angkat di lantai 2 gitu. Terus di lantai 3 sama 4 kita tutup seolah-olah sebagai atap tuh bagian atasnya. Jadi memang kalau dari jalan kelihatannya seolah-olah sebagai 2 lantai gitu. Padahal kalau kita lihat dari atas sebenarnya dia ada rooftopnya ya, Mas ya? Betul, gitu. Dan rooftopnya juga menarik teman-teman, karena tidak seperti rooftop pada umumnya. Ya, kayak tadi Mas Riki bilang, atapnya ditarik, ada bukaannya tapi kayak lingkaran ya? Iya. Wih, menarik. Nah, ini kan ngomong-ngomong juga di lokasi yang lumayan padat ya, Mas ya, penduduknya ya? Iya. Rumah kanan kirinya, depannya juga. Makanya kalau kulihat memang sengaja dibikin enclose, dinding kanan kiri, belakang, depan pun juga agak tinggi-tinggi gitu ya, Mas? Iya, gitu. Oke. Nah, kalau yang bagian bawah, ini kita perlahan-lahan bahas fasadnya nih, karena cukup menarik. Bagian bawah juga emang full tertutup gini aja. Ya, jadi ya ini kita pakai material apa? Perforated. Perforated. Jadi kalau dari luar itu nggak terlalu kelihatan di dalam, tapi kalau dari dalam mau kelihatan keluar lebih kelihatan. Lebih gitu. kelihatan. Dan ini memang sengaja di area lantai satunya untuk ini ya, apa? Area parkir, garasi. Betul. Terus untuk area servis ART gitu-gitu. Iya. Lantai 1 basically ya full service gitu. Jadi lantai 2-nya living dining. Living dining. Buat main activity-nya di lantai 2. Yang ada di atas itu. Ya. Dan ini yang juga mencuri perhatian juga, ada kisi-kisinya. Jadi second skin nih ya, Mas ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya buat basically jaga privasi aja dari lantai 2 tuh nggak terlalu kelihatan ke rumah tetangga gitu. Karena jarak juga nggak yang terlalu jauh ya, Mas, antara satu dan lainnya. Betul. Tapi yang menarik, kenapa dibikin kisi-kisinya ada yang hadap sana, satunya hadap sana nih, Mas? Oh, itu mah arsitek aja centil. Iya, biar nggak bosen. Biar nggak bosen. Oke, nah karena dari tadi udah di luar, kita boleh sambil masuk, Mas? Boleh. Oke. Ini berarti luas tanah berapa, luas bangunan berapa, Mas? Luas tanah itu 150, luas bangunannya 414. Jadi benar-benar dimaksimalkan di bangunannya ya, Mas ya? Iya, gitu. Ternyata pas di lantai 1 sini benar-benar full area servis. Ini langsung ada parkir mobil 2, garasi Carport ya. Carport 2, garasi 2. Carport 2, garasi 2, dan bagian belakang untuk area servisnya ART ya? Iya, RT sama ini buat apa? Storage sepeda. Buat hobi owner. Karena gitu. owner hobi sepeda. Ya, betul. Oke, ngomong-ngomong juga ini ya, Mas ya, sekilas tentang profil owner juga, keduanya dokter gigi ya? Dokter gigi, dentist. Dan ada satu request yang kata Mas Riki itu, owner hobi banget sepeda, makanya harus ada kayak ruang tempat dia sepeda di rumah gitu, Mas? Ya, buat nyimpan sepeda sama buat training sepeda gitu. Wah, oke. Nah, ini area servisnya udah gini aja. Nah, kita saatnya masuk ke sini nih, Mas. Ayo, masuk. Oke. Ini yang menariknya, berarti untuk menuju ke lantai 2-nya, ini kita pakainya rem. Iya, jadi sebenarnya owner itu punya orang tua yang masih sering datang ke sini, ke rumahnya. Jadi basically saya desain RAM supaya mereka nggak tergantung sama lift gitu, mengganti lift. Jadi lebih nyaman juga buat orang tua. Dan ini jadi kayak salah satu ikonnya juga sih dari rumah ini menurutku.
Karena kan emang 4 lantai, tapi ketika dibikin rem gini juga jadi lebih landai ya Mas ya? Ya, jadi nggak capek sih. Jadi lantai 2-nya tuh masih kerasa sebagai lantai 1 gitu. Oke, dan ini kalau aku dari tadi merasa tuh kita kan udah masuk ke dalam rumah, tapi belum sampai masuk ke bagian dalam rumah. Dan emang didesain seperti itu ya Mas ya? Iya. Oke. Yuk kita masuk. Mari kita membahas bagian atasnya. Dan ketika kita kayak berada jalan di remnya sini, kita kayak dibawa menuju ruangan yang berbeda gitu ya Mas ya, feelingnya ya. Iya, jadi sebenarnya kan meskipun sebagai space buat koridor Kita pindah jalan, dari lantai ke lantai, dia sebagai prosesi juga gitu. Jadi masuk rumah tuh nggak lantas buka pintu dari pindah ke ruangan lain, that's it, selesai gitu. Jadi ada prosesinya. Oke. Dan ini kita sekarang berada di lantai 2-nya yang sebenarnya berfungsi seperti ground level rumah pada umumnya gitu. Ya. Oke. Nah, seperti apa nih Mas ceritanya? Karena ini kan ada yang cukup menarik karena di sini ada ruangan, terus plafonnya juga beda, ada bukaan cahaya dan sini bawahnya area open plan aja. Kayak gimana Mas ceritanya Mas? Jadi sebenarnya rumah ini tuh split level gitu. Owner tuh awalnya mintanya double volume untuk livingnya. Cuman karena keterbatasan lahan, saya nego, saya bilang jadi 1,5 aja volumenya supaya bangunannya tuh nggak terlalu tinggi kalau dari luar. Jadi proporsinya masih manis gitu kalau dari jalan. Jadi ya kita negonya di sini nih tinggi ceiling 4,2, di sana kita stack 2,4. Nah, cuma yang di masternya ada lebih tinggi tuh, gitu. Karena memang requestnya lebih tinggi. Nah, nanti di kamar anak atasnya lagi dia 2,4 lagi, gitu. Oke. Ceilingnya. Makanya dibikin split level seperti itu. Iya, jadi ini ada living, ada dining, ada kitchen, main kitchen. Di belakang situ ada playing area buat anak. Di situ ada powder room. Jadi kita basically bikin satu kesatuan supaya rapi. Nah, di dalam situ playing roomnya kalau misalkan lagi berantakan tinggal tutup aja gitu. Jadi nggak kelihatan ya? Iya, gitu. Oke. Dan nah tadi teman-teman seperti yang aku bilang, di depan kan memang terasanya tertutup sekali, nggak kelihatan dari jalan rumahnya. Tapi ternyata pas sampai sini, bukannya banyak banget. Dari depan, dari atas, dari belakang tadi. Karena emang di-set by design menjaga privasi di dalam rumah gitu ya Mas? Iya. Dari awal memang kayak gitu. Jadi sebenarnya fungsi si screen ini juga sebenarnya buat supaya dari tetangga tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi kalau dari arah master tuh nggak terlalu kelihatan nih ke rumah-rumah tetangga. Gitu. Karena ini kan emang terbuka yang tadi kita lihat di bawah, juga jarak sama rumah depan kan nggak terlalu jauh ya Mas? Iya, betul. Oke. Gitu. Dan ini, karena kita udah kelihatan sini, boleh kita bahas ini dulu ya Mas ya? Ya. Ini adalah taman depan yang diangkat ke lantai 2 berarti? Betul. Jadi ya karena di lantai 2-nya nggak ada view, kita bikin sort of view sendiri gitu untuk living room-nya. Jadi indoor outdoor-nya masih kerasa. Kedua tujuannya supaya lantai 2 ini kerasanya tuh masih feeling-nya tuh masih as a ground level gitu. Jadi ya kita angkat lah seolah-olah supaya dari depan juga proporsinya seolah-olah mulainya rumah bangunannya tuh dari lantai 2 iya dari sih. 1. Jadi kita kayak bikin base-nya dulu gitu. Iya sih. Karena emang pas masuk di bawah tadi kan ya udah cuma area parkir, area servis, udah ya. Kita kayak belum merasa di dalam rumah. Nah, kalau di sini baru bener-bener kerasa nih sebuah rumah. Dan ngomong-ngomong Mas, dari recap itu juga berarti mendesainnya secara arsitekturalnya, interiornya, lightingnya, landscape komplit. Ya, komplit. Tapi kalau lighting memang kita biasanya collaborate sama vendor gitu. Kecuali lightingnya kita memang tunjuk sengaja, beberapa proyek kita ada juga yang kita tunjuk lighting design itu sendiri gitu. Kalau udah terlalu kompleks. Kalau udah terlalu kompleks. Iya. Oke. Nah Mas, kita mau detailin lagi dikit nih Mas. Ini sepertinya bakal banyak ditanyain sama teman-teman yang nonton. Ini kisi-kisinya ini pada pakai apa sih Mas yang di sini dan ternyata di atas sini juga ada ya? Ini sebenarnya dari produk dari Rehoff, jadi semacam sekam padi itu di press. Oh gitu? Gitu, jadi teknologi Jerman. Kalau zaman sekarang kan WPC, terus atau kayu ulin ini enggak ya, berarti bukan ya? Beda sih, agak sedikit beda gitu. Oke. Jadi dia bukan cement base, kan produk lain ada yang cement base. Ya, Kalau ya, cement ya. base biasanya rada panas, dia nggak terlalu panas, beda. Oh oke. Gitu.
Menarik, Nah, menarik. ini juga kita buka ya untuk kompensat ini basically. Jadi area sini tuh masih dapet cahaya tuh dari atas. Jadi kita kasih screen juga supaya nggak terlalu glare. Jadi masih soft. Dan kalau aku perhatiin berarti ini kan di sini ada screen, atas ada screen, sini ada kaca. Ternyata di situ juga ada kaca lagi gitu. Ya, karena ini untuk kompensat kan basically jarak dari bukaan sini sampai ke dalam kan ini kurang lebih hampir 6 meter. Nah, kalau cahaya matahari biasanya mentoknya itu di 8 meter. Makanya saya harus kompensat lagi di sini kita bikin bukaan lagi supaya matahari masih bisa penetrate ke dalam sini gitu. Dan itu pun nggak direct sebenarnya. Jadi kayak lebih ke pantulan ya. Jadi reflect dari atas kena dinding terus dipantulin lagi ke sini gitu. Jadi panasnya nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Oh, oke. Oke. Setuju sih, setuju. Ternyata nggak yang terlalu panas walaupun sepertinya ini kan terang ya. Maksudnya bukan yang tertutup rapat tapi tetap nggak panas. Ya, memang agak tricky sih, harus dicari caranya gitu. Macam-macam sih caranya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut yang bagian sininya. Ini untuk area living dining kitchen emang dibikin terbuka gini ya, Mas ya? Iya, jadi ya biar kesannya blong ya, jadi nggak terlalu banyak partisi yang ngebelah space gitu. Karena kan si lahannya juga terbatas, kita usahain kalau area ada yang bisa open space ya open space aja gitu, open plan. Jadi nggak terlalu banyak partisi gitu. Oke. Nah, ini emang untuk mejanya ya udah emang sesuaikan kebutuhan owner untuk 6 orang aja gitu ya, Mas ya? 6, paling biasanya nambah, kita kasih stool di sini kalau lagi ngumpul biasanya 2, jadi 8 Yap. gitu. Dan yang sebelah sininya ternyata selain sebagai sekat ke rem, tapi jadi tempat buat naruh dekorasinya. Tapi yang Ya, menarik ada lightingnya dari sini ya, Mas? Iya, jadi sebenarnya lemari ini tuh sebagai pengganti railing juga gitu. Jadi saya pikir daripada railing doang ya sekalian aja kita utilize juga gitu. Jadi biasanya memang kita sering sih bikin cabinet as a railing gitu. Oke. Jadi punya 2 fungsi, nggak cuma 1. Dan dibikinnya floating gini ya, Mas ya? Betul. Jadi kalau kita duduk, space-nya dari tangga tuh masih seolah-olah jadi satu bagian sama living diningnya gitu. Makanya kita juga ini bikinnya pendek, kita nggak bikin full height. Jadi kalau dari dalam sini masih space-nya masih jadi satu. Oke. Dan ini pun emang sengaja diekspos berarti, Mas? Kolom ini ya, Mas ya? Iya, karena dulu pas planning strukturnya juga ini harus ada di sini gitu. Kalau nggak baloknya terlalu gede. Gitu. Oh, balok bentangan dari sana ke Ya, sini. ini kan sebenarnya dari sini ke sana ada jauh kan. Jadi Iya. memang paling pas dulu kita pas planning di sini sih gitu. Oke. Emang udah di plan. Karena ini secara lebar kafling tuh 10 meter ya, Mas ya? Dengan panjang sininya 15 meter. Betul. Oke, nah kita lanjut ke bagian sini nih, Mas. Ini juga ada yang menarik karena selain ada spotlight di atas, ini berarti untuk menyinari area sini ya, Mas ya? Ya. Oke, tapi ternyata ada LED strip juga di sini. Iya, jadi sebenarnya LED strip ini dulu saya nggak mau di sini tuh ada lampu yang nongol-nongol. Jadi LED stripnya biar nggak terlalu, lampunya untuk area sini tuh saya nggak mau terlalu nongol gitu. Jadi lebih nyatu sama ceilingnya ya kita desain pakai LED strip gitu. Jadi lebih subtle, nggak ada sesuatu yang nongol. Jadi lebih Lebih bersih lah lebih bersih desainnya, ya? lebih clean. Oke, Gitu. ini boleh nanya lagi nggak, Mas? Ini pakai apa kalau yang di atas nih, Mas? Ini WPC kalau WPC ini ya, ya. kalau di dalam ya. Heeh. Di sini maupun yang di bagian sini ya, ceiling yang tingginya ya. Betul. Dan memang tema interiornya itu kayu-kayuan, ada yang agak gelap, ada yang terang, sama hitam gitu, Mas. Ya, jadi basically kalau interior kan memang biasanya kalau mau bagus tuh harus ada kontras. Jadi basically kalau udah ada yang gelap ya kita counternya harus pakai yang terang supaya dia stand out gitu. Kalau nggak nanti jadinya pale. Iya, setuju. Dan sama bener-bener lumayan kontras juga sih sebenarnya pas ketika kita masuk ke dalam sini kan, dibanding di luar kan kayak masif, abu, kayu gitu ya. Ternyata di sini lebih terang. Jadi emang dari awal pas planning juga biasanya arsitektur sama interiornya jalan bareng gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri. Oke, dan emang pemilihannya warna hitam ini dari saran dari Mas Riki atau emang permintaan owner? Oh, ini request owner sih. Ini request owner, gitu. ya. Karena saya basically kalau tone warna saya lebih bebasin ke owner. Saya cuma
cuma nentuin counter colornya yang bagus apa gitu aja sih. Oh, jadi owner punya preferensi warna ini, tapi ntar harus dipadu-padan sama ini. Iya, paling saya jagain proporsinya aja gitu. Oke, dan aku tadi bilang di bawah, ini kan ownernya dua-duanya dentis ya Mas ya? Ya. Apakah ada request tertentu Mas dengan mendesain dari desain rumahnya ini gitu? Sebenarnya kalau kaitan sama Profesi? profesi mereka nggak terlalu Nggak ada gimana-gimana. sih, sebenarnya sama aja. Cuman karena hobi owner yang suaminya yang cowok, dia sepeda gitu. Sepeda banget. Jadi basically harus ada storage sepeda, tempat training sepeda, tempat nyimpen sepeda di lantai 2 gitu. Jadi basically dia hampir tiap lantai kalau bisa ketemu sepeda gitu. Bener-bener hobinya nggak bisa lepas tuh dari rumahnya. Iya, main ekstrim gitu. Oke, ini juga di belakang sebenarnya ada hidden door, tapi nanti satu-satu kita bahas yang sebelah sininya juga. Nah, ini area living emang sengaja dibikin cukup lebar berarti ya, Mas ya, area untuk menonton, sofa sama sininya. Ya, ini living diningnya kita jadiin satu aja sih gitu. Jadi sebenarnya untuk size keluarga mereka ini udah lebih dari cukup gitu. Bahkan di sini sebenarnya dari plan awal harusnya ada seater lagi satu. sini? Iya, ini kan harus adanya loose chair yang di sini, ya lazy chair. Cuma mereka belum beli mungkin karena ya belum butuh gitu. ya. Heeh. Segini cukup. Oke. Dan ini sebenarnya bagian dinding juga ada sesuatu yang berbeda. Ini cermin yang gelap ya Mas ya. Ya, Dan ini kan beda kalau yang sebelah tinted. sana. Ya. Emang yang putih aja dari warna cat. Kalau ini tinted. Kenapa Mas dipasangin cermin Mas bagian sini Mas? Sebenarnya cermin itu salah satu trik supaya rumahnya kelihatan lebih besar. Lebih besar. Gitu. Jadi seolah-olah space-nya kita kali 2 lah di sana gitu. Jadi less congested aja. Oke. Gitu. Lanjut kita kemana nih Mas? Yang belum kita explore. Nah, ini adalah pintu ajaib. Pintu ajaib menuju ke Ini ke playing areanya. Jadi buat anak-anak main, terus sama again ya, owner suaminya sepeda lagi gitu. Terus itu ada monkey bar di situ. Monkey bar. Buat anaknya main. Gantungan. Jadi benar-benar dipisahin ya kalau mereka mau bermain, mau dibikin berantakan, ada satu ruangan tersendiri. Betul. Plus storage-nya tuh. Jadi semua mainan bisa masuk. Di sini juga again kita pakai cermin supaya Oh iya. less congested, jadi lebih kelihatan besar aja. Kedua ya di sini ada bukaan lagi supaya tiap area bisa dapat fresh air gitu. Ini ya. Well ventilated ya. Dan ini langsung nembus ke atas ya Mas? Betul, ini kita buka ke atas. Oke. Gitu. Dan di sini ada ini juga, ada skylight skylight. supaya dapur di bawah nih lebih dapat cahaya tuh, jadi nggak terlalu gelap. Nah tuh, dari atas masih bisa penetrate tuh cahaya mataharinya. Iya, oke. Dan tetap juga ada tangga untuk menuju area utilitas ya. Ya. Nah, yang pengen kutanyain Mas, ini kan sebenarnya lahan 150 meter persegi, tapi bangunannya pas masuk ke dalam rumah tuh terasa kayaknya ini lebih gede deh lahannya ya. Itu by design memang seperti itukah salah satu tujuannya atau gimana Mas? Ya itu sebenarnya kalau menurut saya hasil dari kita waktu itu memang studinya agak lama, jadi memang jalur sirkulasinya kita buat seefisien mungkin, jadi di bagian sana aja tuh, jadi nggak kemana-mana. Jadi space dari bangunan tuh benar-benar di area sini kita tinggal stack aja gitu. Jadi basically kan di situ ada ram, ada tangga, di sini ada koridor, udah that's it, selesai gitu. Oke. Jadi nggak ada space yang terlalu banyak kebuang buat sirkulasi ya gitu. Nah, satu ruang lagi nih Mas di sebelah sini ruangnya. Ternyata berarti semuanya emang kita ini ya di cover ini ya Mas ya. Pakai HPL kah? Ya, ini HPL. Gitu, karena waktu itu juga budgetnya udah dipesan dari owner, jangan terlalu mahal ya interiornya. Ya, simple. Kita cuma pakai HPL aja sih gitu. HPL sama beberapa granit hitam seperti ini. Ini juga bukan apa? Bukannya sesuatu yang material yang gimana? Material yang kita impor dari Europe gitu, enggak. Gitu. Oke. Nah, ini pintu kemana lagi nih Mas? Ini ke powder room. Oke. Oh, sama ada area untuk showernya juga ya tetap ya di sininya ya. Oh, oke. Iya, jadi dulu sebenarnya si ruangan playing room ini saya sebagai semacam apa ya? Kamar. Bedroom emergency lah kalau misalkan oke. orang tua lagi harus nginep ke sini, jadi dia bisa
ke sini. Bisa kalau shower bisa di sini Oke. gitu. Atau kalau ada teman lagi pulang kemalaman bisa stay di sini. Stay di sini. Gitu. Ini ada showernya komplit lah. Ya, jadi nggak usah masuk ke kamar. Dan ini tetap ya nuansanya kayu-kayu semua. Kayu-kayu dan hitam. Cuman satu hal yang mencuri perhatianku ini ya Mas. Handle-nya emang sengaja dibikinnya gini ya, recess gini ya. Betul, karena memang tujuannya kita kan maunya hidden. Jadi memang saya nggak mau terlihat ini sebagai pintu gitu. Oke. Oh ini ada, tapi tetap ada kunci karena ini kamar mandi gitu Mas. Iya, betul. Oke. Ada lagi mungkin Mas yang belum dibahas di sini? Udah sih? Udah ya? Udah. Tinggal kita ke situ, kita naik ke atas. Oh, ada satu tadi yang jadi apa ya, ikonnya ya, ikon desain dari area sini ya Mas. Ini kenapa ada kotakan Mas? Jadi basically tiap kita kan kalau desain space itu kan menurut saya baiknya tuh perpindahan dari space satu ke space lain tuh selalu ada sequence gitu. Sequence ruang itu butuh focal point. Jadi sebenarnya kalau dari balik ke sana tuh, kalau dari RAM begitu naik ada focal pointnya di sini satu as a sculpture gitu aja. Gitu. Jadi belok tiap turn tuh ada something yang Kita apa ya melihatnya kita gitu ya. buat apa kita jadi surprise gitu. Jadi space-nya nggak ngebosenin tiap pindah gitu. Oke, ya sih. Karena kan pas jalan cuma kita bingung mau lihat kemana, harus ada sesuatu yang kita tuju gitu ya pandangannya. Ya, supaya ada ending lah. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke atas. Ya. Oke, sekarang ini kita di lantai berapa berarti Mas? 3. Ini di lantai 2,5 ya. 2,5. Jadi bilangnya. Heeh. Oke, 2,5. langsung ketemu sama pintu. Ini apakah berarti? Ini master bedroom. Oh, wah, langsung salvo ke sini. Ya, jadi master bedroomnya singgungannya sama 2 space. Jadi ada living dining di bawah situ. Oke. Di atas ini ada rooftop. Jadi dia dapat view juga gitu. Tapi berarti dari awal perencanaannya emang udah seperti ini gitu? Ya, memang kita biasanya studi dari tiap space kita studi di mana orang aktivitas gitu. Di sana ngeliat apa, di sana ngeliat apa, gitu. Jadi benar-benar emang nggak bukan hasil yang kita nggak aware gitu. Berarti nggak putus juga ya, maksudnya nyambung jadinya ya Mas ya? Betul. Dari sana bisa ngeliat ke sini, sini juga bisa ke sana gitu ya? Iya, jadi sebenarnya di situ juga kita bikin bay window. Di sini mereka buat santai dan kalau misalkan anaknya lagi activity di bawah, lagi main atau lagi makan, dia bisa sambil liatin gitu. Makanya di sini dikasihnya kaca semua gitu ya? Iya. Ke bawah. Jadi ada visual continuity antara master bedroom ke living dan ke rooftop as a view gitu. Kita frame juga sky-nya sama kita kasih landscape sebagai foreground-nya gitu. Oke, dan yang sebelah sini bisa dibukain semua jendelanya juga Bisa, ya? ini bisa dibuka semua. Jadi semua ruangan ventilated Oh, iya. gitu. Oke, nah sebenarnya bukan cuma sisi sini, bahkan sisi itu juga nggak nempel ininya sama tetangga. Nggak nempel. Ya karena memang itu. Jadi sebenarnya tiap ruangan tuh baiknya ada dua sisi bukaan supaya udaranya crossing. Kalau nggak crossing, mampet. Terus layoutingnya seperti apa nih Mas? Pas masuk, terus di situ ada apa? Ada apa aja di sini? Di sana ada meja rias sama ruang kerja. Oh, di pojok sini ya? Ya, jadi Oke. ada jadi satu. Di sini ada walk-in closet. Di sini ada master bathroom. Berarti emang meja riasnya terpisah sama walk-in closet gitu ya? Ya, Nggak jadi memang waktu itu owner butuhnya rada gede. Terus kan dia pengennya jadi satu sebagai ruang kerja juga. Ya udah, akhirnya di sana kita tempatinnya gitu. Jadi memang agak crossing sedikit. Dan di sebelah sini pun dikasih bukaan kaca. Buat Ya. ke arah kamar mandi maksudnya? Iya betul. Jadi sebenarnya anaknya tuh suka di bathtub gitu, suka pakai bathtubnya. Nah, sambil jadi activity di sini ya bisa ada komunikasi juga ke sana. Sebenarnya bisa ditutup juga di sini. Di sini ada bisa di apa? Iya, diburemin. digelapin ya? Nah, tuh kayak gitu. Oke. Jadi kalau dia butuh privacy ya tinggal tutup aja gitu. Rahasianya ada di sini berarti. Iya, jadi most of the time tapi emang ini sih nggak perlu. Dibuka aja gini gitu Iya, ya? dibuka aja. Oke. Berarti kalau ini nyambungnya sama ke arah mana nih Mas? Kalau ini belakang ya? Ini belakang, sebenarnya kalau di bawah sini udah playing area yang tadi. Oh. Gitu. Jadi satu bukaan ini fungsinya untuk ngasih fresh air ke ruangan-ruangan yang ngelilingin bukaan yang di sini gitu. Jadi kayak Berarti sirkulasi udaranya jalan gitu. jalan semua, iya. Jadi nggak full. Oke, lihat ke sana Mas. Ya. Walk-in closetnya.
Tapi emang sampai kamarnya pun juga ini ambience masih ada warna hitam-hitamnya gitu ya Mas ya? Ya, karena Masih memang gelap. owner sukanya hitam-hitam ya, hitam sama agak sedikit gold gitu. Berarti di sini full untuk penyimpanan pakaian, walk-in closet, dan kalau ini Ini kamar mandi. mungkin bisa diceritain dikit nih Mas, detail pintunya karena ada yang beda nih kan. Ya, Seperti apa nih? sebenarnya sih tadinya kita mau bikin bukaan Oke. gitu kan supaya walk-in closetnya masih dapat bocoran cahaya dari master bathroomnya sini gitu. Oke. Nah, kedua kita pikir dibanding kita bikin bukaan biasa ya kita bikin buletan gini aja, terus kita frame-in tuh kita grouting di sini supaya dapat shadow-nya. Ya detailnya supaya lebih lucu aja sih gitu. Proporsinya juga kita udah Itu kan tentuin. kalau secara estetikanya ya. Berarti kalau fungsinya sebenarnya dia juga masih bisa ini cahaya ya? Ya, betul. Oh bisa ya Mas ini? Bisa. Oh oke. Dapat sedikit lah lumayan. Kalau nggak gelap banget di dalam sini. Nah ini kalau dari kamar mandinya kita bisa ngeliat tuh yang tadi kita bahas. Jadi emang kelihatan ya. Jadi sebenarnya jadi makin kerasa luas juga ya areanya ya. Ya, betul. Betul. Karena nggak tertutup gitu ya. Tapi kalau untuk kamar mandi sendiri nih, kalau Mas Riki ngedesain kamar mandi apa sih? Seperti apa sih? Sebenarnya kamar mandi itu basically ya kita berangkatnya dari kebutuhan owner dulu. Oke. Pertama kan basically biasanya yang jadi pertanyaan kan ada bathtub apa enggak, karena kan taking so much space kan gitu. Sisanya wastafel paling dia mau double apa single gitu. Karena mostly biasanya kalau master bathroom kita desain selalu double biasanya. Oke. Terus kedua ya closet sama shower ya udah standar sih gitu. Dan harus dipisah ya Mas ya kalau area basah? Atau Harus ya, harus, wajib ya? wajib. Oke, nah itu dia Wajib. maksudku. Kadang tuh ada yang ya udah sesuaiin aja gitu. Jadi kecampur semua gitu. Enggak, jangan, iya. Kalau enggak becek dong, becek semua gitu. Nah, itu berarti. Tapi kalau untuk pemilihan material, warna, berarti sama owner ya, discuss bareng owner gitu. Iya, pasti gitu. Kita pasti dari awal kita kan bikin sampel materialnya dulu, kita susun nanti approval dari owner gitu. Owner tinggal nyampein aja maunya warnanya tone lebih ke gelap, lebih ke terang, atau lebih ke coklat, atau mau ada pop of color sedikit gitu. Kalau di sini lebih ke gelap dan coklat gitu ya. Iya, Di rumah. betul. Oke, lanjut lagi kemana, Mas Riki kita? Kita ke atas. Nah, tapi sebelum sampai atas banget nih harus dibahas juga nih Mas. Karena tiba-tiba ini kenapa dibuka, terus di sana juga ada cermin, sambungan dari yang bawah itu ya. Kayak gimana ceritanya nih Mas? Sebenarnya kalau cermin itu kan sebenarnya terusan dari yang bawah supaya materialnya nggak buntung kan. Kita terusin Iya. sampai atas gitu. Jadi satu bidang selesai kita kelihatan cermin. Oke. Kedua saya desain untuk bikin bukaan di sini karena di luar kan udah ada screen kan. Jadi cahaya mataharinya udah lebih kereduksi. Nah untuk kompensat itu saya bikin bukaan di sini untuk bantu cahaya yang udah di bagian living diningnya gitu. Oke. Jadi tengah-tengahnya masih dapat cahaya gitu. Dan dari sini kita juga bisa ngeliat ke bawah gitu ya. Visual continuity-nya tiap space tuh masih nyambung-nyambung gitu. Iya, jadi nggak tertutup. Nah, ini berarti di lantai, tadi kan 2,5 Mas, ini 3 berarti hitungannya? Atau soalnya tuh split level ya gitu ini ya? boleh lah 3 lah nyebutnya. Boleh lah Saya juga 3. bingung sih sebenarnya. Juga bingung. Ini tuh kayaknya salah satu apa namanya area yang mencuri perhatian juga kemarin pas aku lihat. Mungkin kita sambil duduk sebentar Mas di sini. Ya. Nah, kita sambil cerita. Gimana awalnya bisa ada area ini terus dengan bukaan yang seperti ini gitu loh. Karena cukup unik menurutku ini. Kalau ini memang sebenarnya bukan request dari owner, tapi pas saya desain itu karena kita bikinnya split level, terus kebetulan memang ownernya suka olahraga, suka sepedaan, terus juga anaknya aktif. Ya kita desain untuk bikin space yang mereka bisa enjoy outdoor activity, which is di sini sebenarnya gitu. Kalau di sini kan mereka lebih private, nggak ada yang lihat gitu, jadi lebih santai dan view-nya juga kalau kita duduk tuh kita nggak lihat tetangga gitu, jadi kita ngeliat langit aja. Terus ada landscape sebagai foreground gitu. Benar. Bahkan kalau udah duduk kayak gini tuh udah nggak kelihatan atap tetangga Betul. guys. Makanya ini juga kita atur ketinggiannya supaya kalau pas kita duduk kita udah nggak terlalu ngeliat gitu. Dan emang ngeliatnya ke arah sana Atap ya. tetangga betul. Wah, berarti ini bisa jadi segala macam apa namanya kegiatan juga di sini yang kayak tadi Mas Riki bilang ya sebenarnya ya. betul. Kumpul di sini. Kumpul Oh, ya, barbecue biasanya. Kalau lagi hosting party di sini. Pasti di sini ya. Ya, biasanya anak-anak nih kalau ngumpul biasanya dikumpulinnya di sini. Kadang-kadang mereka bikin apa? Semacam small pool kayak dari balon. Oh, iya, Nah, iya, itu iya. biasa ngumpulnya di sini. Tapi di sebelah sininya
juga ini dikasih tempered ya Mas, buat ke bawah. Iya, jadi kan sebenarnya di depan situ kan Aduh panas. udah ada screen. Nah, screen itu tuh udah nutupin sebagian setengahnya. Nah, saya nggak mau kalau dari pas siang-siang tuh setengah gelap, setengah terang. Jadi kita kompensetnya di sini kita kasih skylight lagi supaya di situ tuh penerangannya cenderung lebih rata gitu. Jadi nggak terlalu ngebayang. Berarti ini aman juga diinjek ya? Aman, Ketebalannya gitu, boleh. berapa mili nih Mas? Berarti? Ini 12 sih Panas biasanya. ya. Kok kuat banget ya kakinya? Kuat. Udah biasa. Laki. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, tapi kita belum bahas kalau kita ngeliat dari sisi sini nih. Kan isinya jendela semua nih. Berarti kalau yang ke sini tadi kamar tidur utama, ya Mas ya? Terus kalau yang di atas ternyata kelihatan juga tuh ada kamar anak ya berarti? Ya, jadi sebenarnya kamar anak yang satu dia punya akses fresh air yang ke yang taman belakang tadi ya, bukan belakang tadi. Kalau yang kamar 2 dia akses bukaannya ke sini fresh air-nya gitu. Oke. Yuk kita lanjut kemana lagi? Ke atas lantai Ke atas. 4 ya. Lantai jadinya. 4. Oke. Kita Ya. udah sampai di lantai ini paling atas berarti ya? Ya, ini Udah paling nggak atas. ada lagi kan ya? Nggak ada, di atas paling servis aja sih gitu. Oke, nah pas sampai di atas ini pun, ini koridornya juga lega banget dan ternyata masih dapat view ini lagi ya yang tadi kita bahas ya. Iya, ini rooftopnya gitu. Oke, dan sepanjang ini dikasih jendela semua dan bisa dibuka buat Bisa buka. dibuka ya supaya well ventilated semuanya. Oke, ini kemana dulu nih Mas? Ada Sini 2 pintu. boleh. Nah, ini juga ini kamar anaknya. Oke, Nah, ini yang tadi saya bilang, ini dapat akses ke fresh air ke belakang. berarti masih sama ya, di bagian sisi sini emang selalu jendela semua gitu. Ya, makanya desainnya supaya efektif ya caranya gitu. Kita stacking space-nya sama, jadi nggak terlalu banyak kebuang-buang buat sirkulasi gitu. Nah kalau masuk ke kamar anak sih yang beda tuh warnanya ya Mas ya. Lebih ke tiba-tiba ada warna yang lebih cerah gitu kan. Di situ ada warna biru. Berarti pembagiannya di sini kasur, buat tidurnya di situ walk-in closet-nya ya Mas ya. Ya, ada kamar betul. mandinya juga nggak kalau ini? Ada kamar Oh, ada. mandinya hidden lagi di sini. Jadi bagian dari lemari. Jadi sebenarnya nyamain aja sih warnanya, di interiornya kan udah ada biru. Di sini kita kasih mosaiknya biru, terus kita kasih skylight, ada bukaan fresh air juga tuh ada 2. Gitu. Jadi nggak pengap, nggak bau. Di sini pun juga bisa dibuka ya kalau ini. Bisa dibuka. Jendelanya. Gitu. Oh, oke. Dan ada shower box-nya warna biru. Iya, wajib shower box sih. Aku tahu Mas Ricky pakemnya apa kalau ngedesain kamar mandi. Kenapa tuh? Ini pintunya harus begini nih. Nggak harus. Hidden maksudnya. Intinya kalau nggak bagus banget, kalau biasa-biasa aja mending saya bikin hidden gitu. Daripada gitu. pintu WPC gitu kan, jelek ya. Iya sih. Ya ini paling buat ruang duduk anak ya. Oke. Terus Sama tadi paling- tuh ada sedikit detail di sini nih yang mau dijelasin sama Mas Ricky. Apa aja nih Mas yang mau dijelasin? Jadi sebenarnya ini sih semacam detail pintu aja gitu. Kalau kita kan biasa pada umumnya pintu tuh asal nempel aja kan. Biasa ada pertemuan antara semen sama kusen yang biasanya belepetan tuh. Iya. Biasanya yang ujung-ujungnya ditutup tuh sama kayu kecil gitu, kayu close. Nah ini kita bikin sistemnya kayak meluk dinding gitu. Jadi nggak kelihatan tuh sambungannya, nggak terlalu kelihatan. Jadi rapi juga ya maksudnya. Tuh, dan lantainya Oke. kita frame-in tuh. Jadi kayak satu frame utuh antara kusen dengan lantainya. Jadi lantai ini kita pakai granit hitam supaya buat termination antara SPC dengan tile di luar gitu. Jadi rapi. Jadi SPC-nya kita nggak pakai termination bawaan dari SPC. Biasanya kan nongol tuh, Iya. suka kena kaki nggak enak, Iya. ada gesek-gesek Oke. gitu. Kalau di situ kamar anak juga berarti? Sama, ini kamar anak yang kedua, ini yang dapat view-nya ke arah sini. Oh iya, Rooftopnya. dapat view dia ke arah sini juga. Pokoknya depan belakang masih sama sih kayak tapi kalau ini belakangnya tuh ada apa? Kamar mandi. Sama kamar mandi juga, jadi biar seamless ya kita bikin pintunya hidden lagi gitu. Jadi Boleh ngintip nggak kamar mandi? Boleh, boleh. Warnanya berarti merah nih, ada merahnya. Ya, kalau yang ini merah gitu. Nah ini kamar mandinya. Oh oke. Ya, sama sih ada skylight, ada bukaan juga. Intinya sama ya, ada bukaan, ada skylight, terus ini juga kepisah area basahnya. Bukaan lagi. Cuman warnanya aja, nuansanya aja yang dibedain gitu ya Mas ya? Iya, saya biasanya memang selalu sodorin si owner gitu. Oke, Dan tiap encourage kamar mandi untuk harus beda kasih gitu? warna purple color 1, 2 gitu. Oke. Jadi nggak terlalu warna
monoton gitu ya, itu aja. Tonnya nggak terlalu kalem semua. Kalau ini koleksinya ya, dipajang gitu. Ya, ini buat mainan anaknya. Koleksi si Ade. Gitu. Dipasang di situ. Oke. Terus ada detail apa lagi nih Mas? Mungkin yang mau dijelasin di kamar ini? Sebenarnya ini cuma interior aja sih. Oke. Ya, paling ini buat sitter gitu, buat Sama dia ya, duduk. buat duduk juga di sini. Ini meja belajar. Yang Iya. view-nya langsung ke sana. Iya, betul. Oke, akhirnya kita udah duduk kayak gini. Itu berarti akhirnya udah di closing. Oke. Udah di ujung acara ini gitu loh Mas. Iya, Nah, iya. biasanya teman-teman tuh nunggu-nunggu juga di sini karena biasanya tuh di sini tuh spill budget. Jadi spill budgetnya dong kakak gitu. Gini, saya sendiri nggak tahu sebenarnya budgetnya Oke. berapa. Cuma selama saya berpraktek, ini estimasi saya sendiri ya. Iya. Biasanya memang desain kita kalau yang kayak gini nih, apalagi ini kan 4 lantai, biasanya strukturnya lebih tinggi dibanding yang 2 lantai gitu, apalagi 1 lantai. Estimasi saya mungkin di range 10 sampai 12 juta per meter persegi. Oke, tinggal Gitu. dikaliin aja sama luas bangunannya itu tadi. Iya. Berarti pasti itu udah kurang lebih sama segitulah. isinya semua atau baru bangunnya aja? Menurut saya bangunannya aja. Oke. Bangunannya aja. Berarti Iya. interiornya beda lagi. Beda lagi interiornya. Tapi kalau di Mas Riki bisa semuanya lengkap jadi satu tadi tuh ya? Desainnya iya. Desainnya. Karena memang kita desain selalu arsitektur sama interior. 90% biasanya kita desain hampir semuanya. Jadi dari arsitektur, interior, landscape, sampai ke engsel-engsel, pintu segala gitu. Kalau challenge-nya sendiri di rumah ini apa Mas? Ini kan sebenarnya lahannya nggak terlalu besar, tapi dibikin tinggi gitu. Jadi pas di dalam sini tuh seolah-olah luas gitu lahannya. Challenge-nya kalau pas ngedesain sih cuman ini aja. Waktu itu kebutuhannya lumayan banyak. Nah, kita studinya agak lama karena pas desain itu kita mau sirkulasinya tuh se-efficient mungkin gitu. Jadi nggak banyak space yang kebelah-belah sama sirkulasi. Jadi memang fokusnya ya udah di sana aja tuh, satu sisi. Tuh dari pindah satu lantai ke lantai lain di sini gitu. Kita bilangnya daging ya gitu space-nya yang Dan kepake. ini ya nyambung semua gitu ya rasanya ya. Iya, Nggak jadi ada yang kepisah memang banget gitu ya. betul. Jadi tiap space itu punya continuity view gitu. Jadi dari satu space ke space lain tuh masing-masing bisa ngelihat gitu. Jadi nggak lantas keblok sama sekali. Itu yang saya biasanya encourage juga ke owner gitu pas pertama ketemu. Karena biasanya kayak di sini kan ada apa? Master dia bisa nikmatin anaknya Iya. activity di sini atau misalkan suaminya lagi latihan di sana atau lagi main di atas, anak-anaknya bisa lihat juga ke master bedroom gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Udah mungkin? Udah selesai? Ada yang mau ditambahin lagi sebelum aku close? Udah sih. Udah ya? Itu aja. Nah kalau teman-teman ada yang mau bangun rumah nih sama Recap bisa hubungin kemana? Kita sebenarnya desain consultant. Paling lihat aja di Instagram kita di @rcabstudio gitu. Oke, di sini teman-teman lihat. Oke, makasih banyak Mas Riki. Kita Sama-sama. udah collab nih. Insya Allah bermanfaat ya videonya buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang kurang jelas langsung tanya aja. Mau bangun rumah, pokoknya konsultasiin aja semua ke ahlinya ya. Nanti kalau rumah kalian udah jadi gantian kita datengin. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Mustajana, Inspira Homes, dan TikTok kita juga. Bye bye. Thank you ya. Bye. Sini, di depan, di belakang. Ya. Itu apa ya? Emang apa ya? Aku mau ngomong apa? Aduh, ngeblank habis kepanasan. Aduh. Oke, bentar. Tadi mau nanyain apa sih tiba-tiba ngeblank.